Ranursi Prakai, dan yang ketiga ada yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Rasari. Dalam buku ini ada 4 bab yang dibahas. Bab yang pertama adalah membahas mengenai memperkenalkan konsep belajar aktif. Jadi ada 4 subbab di sini. Yang pertama adalah modul-modul belajar aktif, yang kedua tentang dimensi sosial belajar, yang ketiga tentang kepedulian terhadap belajar aktif, dan yang keempat membahas mengenai inti dan rangka belajar aktif. Kemudian pada bab yang kedua ini membahas mengenai bagaimana membuat peserta didik aktif sejak dini. Jadi belajar aktif itu harus dimulai sejak dini. Ada 3 subbab yang dibahas. Yang pertama adalah strategi membangun tim, yang kedua strategi dengan secara ketat, dan yang ketiga adalah strategi melibatkan peserta didik dalam belajar sosial. Jadi pada bab ini membahas yang detail terkait strategi yang diterapkan dalam belajar aktif atau aktif learning. Kemudian pada bab yang ketiga, ini bab yang paling kompleks menurut saya. Ini membahas mengenai bagaimana membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sifat secara aktif. Ada beberapa tugas di antaranya. Pertama adalah pengajaran secara penuh, kedua belajar dengan cara bekerja sama, yang ketiga pertanyaan terlalu singkat, yang keempat belajar mandiri, yang kelima belajar aktif, belajar afektif, kemudian yang berikutnya adalah mengajar teman sebaya, dan yang ketujuh merancang diskusi kelas. Kemudian pada bab yang terakhir atau bab yang keempat ada 3 bab yang dibahas. Ini mengenai bagaimana belajar agar berubah, ini membentuk tes kognitif. Bab yang pertama adalah sentimen akhir, yang kedua tentang penilaian diri, dan yang ketiga adalah strategi menyingkirkan. Jadi itulah beberapa materi atau isi dari buku yang kami pelajari tentang aktif learning. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.